Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mas Andi Telur, teman-teman. Kali ini masih membahas tentang dunia kambing lah, teman. Jadi peternakan kambing. Nah, nanti kita di video-video Mas Andi sebelumnya, Mas Andi sudah memberikan info bahwa Mas Andi nanti akan bertanya-tanya lah tentang peternakan kambing seperti apa. Nah, ini tipsnya dari Mas Bowo ini. Nah, ini yang sering Mas Andi review kandangnya Mas Bowo. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Mas Andi Telur agar Mas Andi Telur terus berkembang dan membagikan video-video inspirasi lah buat teman-teman yang mau berternak ayam, kambing, sapi. Nah, itu kita Mas Andi akan ulas semua di channelnya Mas Andi Telur. Langsung aja kita lihat cek-cek kandangnya sebelum kita interview dari Mas Bowo-nya. Mas Bowo-nya lagi mandi ini kebetulan. Oke teman-teman, nah ini mungkin teman-teman sudah pernah lihat lah di video Mas Andi sebelumnya bahwa inilah kandangnya Mas Bowo yang berternak dengan hanya membeli satu bandot ini dan beberapa indukan. Ya alhamdulillah di sini sudah banyak menghasilkan anakan kambing yang juga banyak yang dijual-jual juga sudah banyak. Oke teman-teman, nah ini orangnya nih, namanya Mas Bowo. Sebenarnya dulu Mas Andi sudah pernah membahas tentang pertanyaan-tanya lah tentang Mas Bowo ini di peternakan kambingnya. Nah ini buat teman-teman, buat pemula silahkan disimak berapa sih penghasilan atau modal awal berternak kambing ini alanya Mas Bowo ya. Bukan versinya yang lain-lain, mungkin ada versi yang lain-lain dan punya trik-trik tersendiri. Nah ini Mas Andi ingin membagikan triknya dari Mas Bowo yang dulunya Mas Andi hanya dulu melihat hanya sedikit, tapi sekarang alhamdulillah kandang kambingnya ini luar biasa, banyak bener kambingnya teman-teman. Nah teman-teman, ini sudah ada Mas Bowo-nya. Ini lagi momong sekalian di kandang, momong ya teman-teman. Momong itu mengasuh anaknya. Nah Mas Bowo, ini mau tanya-tanya ini. Dulu kan setahu saya ini kan kambingnya sampean itu sedikit dulu. Ya. Nah modal awal dari berternak kambing ini yang dibutuhkan berapa sih sebenarnya? Kalau dulu itu modal awalnya kurang lebih 12 ya. 12 juta. Oh 12 juta teman-teman. Beli babon 5 sama bandot 1. Oh berarti babon 5 sama bandotnya 1 ya. Teman-teman. Jadi 6 total 6. Dari 12 juta itu ya. Dapat 6 ekor 1 bejantan. Nah yang di belakang itu salah satunya sebagai bandotnya lah, pejantannya. Ya. Nah dari 12 juta itu Mas, ya. Ini kan kambingnya sudah banyak nih. Ya. Nah itu kira-kira sudah balik modalnya itu kembali belum menurut sampean? Kalau modal itu udah kembali ya, udah lama dari dulu udah kembali. Ini tinggal untungnya aja ini Mas. Tinggal untungnya aja. Wah, 34 ekor ya. 34 ekor. Ya Allah, teman-teman bayangin aja. Dari 6 ekor 1 pejantan itu sekarang sudah alhamdulillah sudah 30 ekor teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan modalnya tidak ada yang nggak mencapai 12 juta ya teman-teman
triknya diakalin, indukannya beli 3 dan 1 pejantannya. Kalau misalkan pejantan itu Mas, saya lihat pejantannya itu kan bagus banget. Nah bandot supernya ini Mas, Ya. Kalau misalkan tip buat teman-teman itu apa harus membeli pejantan yang harus bagus sih kalau untuk berternak sendiri loh? Ya kalau menurut saya sih kalau beli itu yang sekalian yang bagus lah, buat anakannya kan juga nanti bagus juga gitu. Oh, Ya buat peranakannya juga nanti kan bagus. kalau kambing, kalau ayam ini kan saya udah paham ya. Kalau misalkan dia bertelur, tergantung indukannya mau lari ke identik ke laki-lakinya, pejantannya atau ke indukannya. Tapi kalau misalkan kambingnya bandot kayak gini, itu lebih identik ke indukannya atau ke pejantannya Mas? Kalau identik itu ya kadang tergantung indukannya ya. Kadang kalau bagus indukannya ya menang indukannya lah termasuknya. Oh iya iya. Berarti sama aja teman-teman, sistemnya kayak ayam itu ya banyak yang identik ke indukan, Ya. ada juga ke Jantan. pejantan. Ya. Nah kalau kambing bandot ini, misalkan kan ada jenis Rambon, ada Ya. jenis kacang Mas. Ya. Kalau misalkan walaupun kacang terus di breeding dengan bandotnya ini, hasilnya gimana? Apakah bagus apa enggak? Kalau hasilnya belum tahu ya kalau buat kambing kacang itu ya. Oh. Kalau masalah buat kambing Rambon, ya itu anak-anakannya kayak gitu. Rambon gitu. Berarti tidak berpengaruh misalkan kacang terus dibuahi dengan bandot, tidak bagus juga. Ya bagus juga sih. Cuma kan kasihan indukannya. Kasihan indukannya nanti kalau gede anaknya gitu kan. Oh, berarti bisa disimpulkan gennya ya teman-teman. Ya, gennya nanti apakah mampu enggak indukannya untuk dibuahi sama pejantan bandotnya. Satu bandotnya yang super itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan sesuai apa yang mau dibuahi lah, yang penting jangan kacang. Tapi kalau misalkan lebih dari kacang mungkin insya Allah bisa lah kuat istilahnya kandungannya ya teman-teman. Kalau perjalanan sampean ini berternak kambing ini sudah berapa lama ini Mas? Kalau dihitung-hitung udah 4 tahun. 4 tahun sekarang. 4 tahun Ya. sudah banyak menghasilkan lah ya, Ya, sekarang. kalau hitung-hitung kalau nggak dijual itu banyak yang dijual itu Mas. Oh, banyak yang yang dijual. nggak dijual itu, kalau nggak dijual ya mungkin nyampe, kalau 100 kambing nggak nyampe itu karena banyak sudah dijual itu. Banyak dijual. Ya. Oh, itu kalau ngejualnya itu apakah dengan sistem sampean itu mau dijual setiap bulan ada yang dijual atau enggak? Kalau jualnya nggak setiap bulan ya, kalau jualnya itu ya cuma kalau seperlunya aja lah. Oh. Seperlunya. Jadi seperlunya aja Ya. teman-teman. Kalau misalkan teman-teman yang mau dijual tiap bulan, kalau misalkan anakannya sudah banyak enggak masalah ya teman-teman. Ya. Itu kembali lagi ke perhitungan teman-teman yang mau berternak kambing. Kalau di sini kalau misalkan tidak perlu butuh banget ya enggak dijual ya teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Nah, kalau biasanya kalau misalkan dijual itu Mas, itu tuh apa sampai itu ngejual anakannya atau sudah dewasa, sudah siap beranak gitu? Kalau saya jualnya itu bibitan ya Mas ya. Bibitan berarti anakan? Umur 4 bulan, 5 bulan itu buat bibitan itu kan. Kalau jual bibitan itu kan partainya partai besar itulah ya. Kalau bibitan? Ya, kalau ada 10 ekor jual bareng. Oh. 5 ekor jual bareng gitu. Oh. Berarti sistemnya kayak sama kayak ayam teman-teman. Jadi ayam Bangkok pun sama ya teman-teman. Itu kalau misalkan 4 bulan itu prosesnya masih menjajaki masa-masa mau akbar.
Nah ini kalau kambing dijualnya di saat muda. Kalau di sini, tapi kalau misalkan mungkin kalau ada yang butuh, misalkan tetangga Ya. mau kurban pas waktu kurban atau maksudnya pas mau akikoh itu mas, itu bisa juga. Kalau buat akeko sama korban itu malah belum pernah jual aku. Tuh malah belum pernah Malah jual. buat bibitan semua itu jualnya. Oh, Nah, sama indukan yang udah produksinya istilahnya udah nggak bagus lah itu. Jual ganti yang muda-muda lagi gitu. oh berarti regenerasinya Ya. kambing lagi ya teman-teman ya. Nah terus kalau misalkan bandotnya ini kan udah bagus nih. Ya. Kalau misalkan ada nggak istilahnya kayak teman punya betina terus dia pengen mengawinkan di sini gitu, Ada itu sering malahan. sering ya? Sering. Oh. Pinjam bandotnya kadang bawa ke sini, indukannya itu bawa ke sini. Oh gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan seputaran Terbanggi Besar, Lampung Tengah, silakan datang aja ke Karangindah Jalan 3 ini teman-teman. Ya. Jadi tepatnya di sini ini nggak apa dijodohkan di sini dengan bandotnya Mas Bowo. Iya. Itu kalau bandot ini kayaknya udah lama ini Mas. Ya. Ini dulunya beli berapa terus dikasih nama siapa gitu Mas? Ada namanya nggak? Kalau namanya sih nggak ada sih kalau namanya. Oh, Kalau kirain ada Mister Bandot apa Belinya itu- Bejo gitu ya teman-teman. belinya umur 7 bulan itu. Harganya itu 2,5 juta. 2,5 juta umur 7 bulan. 7 bulan. Ya. Nah, 7 bulan itu teman-teman. Kalau untuk sekarang kalau misalkan dijual itu, Ya. itu sekarang sudah. Nah, itu kira-kira pernah ditawar nggak itu Mas? Kemarin itu ditawar orang bank ya. Ditawar orang bank? Iya, ditawar orang bank itu yang kerja bank itu ya kan. Ya. Kemarin kesini tuh terakhir itu ditawar 10 juta Mas. 10 juta kemarin. 10 juta teman-teman, masuk gara. Ayo. Ya. Nah itu teman-teman, jadi untungnya kita membeli kambing bandot itu tidak harus mikir ruginya ya teman. Nah sekarang saya mau ngobrol masalah susahnya berternak ayam. Kok berternak ayam? Maaf teman-teman. Jadi susahnya ternak kambing ini, susahnya piye gitu susahnya. Misalkan kayak biasanya tuh saya pernah pernah makan juga sih ya dari kambing yang keracunan itu. Nah itu teman-teman ya, keracunan mungkin kurang paham juga sih Mas Andi kesalahannya apa, itu triknya, terus pengobatannya seperti apa, apakah fatal atau enggak gitu. Nah itu kesalahan-kesalahan itu yang disebabkan itu dari apa itu Mas? Misalkan keracunan. Kalau keracunan alhamdulillah belum ada ya. Oh. Keracunan belum ada. Tapi kalau kayak yang lumpuh itu lumpuh udah tahu. Ya kalau punya saya itu kan paling lumpuh itu kan, lumpuh terus kakinya kadang kecepit gitu. Oh. Susahnya itu. Ya kalau kambing rata-rata Patah itu, patah. kakinya kecepit sama rongga-rongga yang lantainya ya teman-teman ya. Oh, tapi kalau masuk angin gitu belum pernah. Belum pernah? Keracunan makanan itu belum pernah. Biasanya kalau keracunan itu disebabkan sama apa sih? Biasanya makanan biasanya itu daun singkong yang sering ya. Oh, daun Daun singkong. singkong itu yang sering. Biasanya kan ya ada juga yang kambing yang langsung dikasih makan itu kan, baru nyari langsung dikasih makan itu biasanya ada yang nggak apa-apa, biasanya juga ada yang keracunan seperti itu. Berarti triknya harus seperti itu ya teman-teman. Tuh. Jadi setelah kita memetik daun singkong, jangan langsung dikasih makan. Ya mungkin ada sebagian yang langsung dikasih makan dan tidak apa-apa terhadap ternaknya. Tapi kalau misalkan ya kita nggak tahu namanya apes ya teman-teman, namanya musibah kita nggak tahu, tanpa kita sadari itu juga nanti kambingnya teman-teman fatal lah, nanti jadi kayak apa ya, pingsan apa ngapa itu Mas. Jadi saya juga bingung itu masalahnya seperti apa, tapi ya alhamdulillah Mas Andi bisa makan seperti itu teman-teman, gara-gara kambingnya teman saya
masuk angin, terus keracunan. mau nggak mau harus dipotong teman-teman. Jadi alhamdulillahnya buat Mas Andi dapat info makan daging kambing. Nah kalau di ayam itu kan ada yang namanya vaksin IND, Ya. vaksin yang lain. Nah kalau di kambing ini apakah harus divaksin atau punya jamu-jamu yang andalan buat di sini, di kandang sini Mas? Kalau jamu malah nggak pernah ya Mas, kalau jamu Malah. vaksin itu nggak pernah malahan. Tapi kalau misalkan jamu-jamu herbal pernah nyoba? Belum pernah malah. Belum pernah. Kalau tempat saya itu yang penting kandangnya tuh rajin, makan teratur gitu aja. Insya Allah sehat-sehat. Oh, Ya. berarti yang utama walaupun tidak dikasih jamu-jamuan atau herbal-herbalan lah. Nah itu yang utama berarti selalu Mas Andi tekan kebersihan kandang. Nah kebersihan kandang itu yang nomor satu. Kalau misalkan kandangnya tidak bisa kita rawat, kita jaga kebersihannya ya penyakit itu akan datang dengan sendirinya ya teman-teman. Ya. Oke. Nah kalau misalkan di sini tuh apa namanya, kan banyak orang nyari rumput itu, Ya. ngarit lah bahasa Jawanya ya, ngarit teman-teman. Nah itu sampai tiap hari ngarit atau pakai pakan yang Silase gitu ya. itu Kalau saya ya kadang ngarit, ngarit ya. berarti kalau pakan hijauan itu wajib ya? wajib. Wajib teman-teman. Ya, Kalau pakan wajib. hijau-hijauan. Tapi kalau ada silase, daun singkong kayak di belakang itu ya nggak, saya tuh nggak pernah pakai hijauan malahan. Oh. Pakai silase daun. Tapi kan tetap memakai ya, hijau-hijauan. tetap Oh. pakai hijauan. Kalau memakai onggo, ampas tahu gitu, dicoba gitu, pernah dicampur, maksudnya di fermentasi terus dikasih makan gitu. Kalau ampas tahu sama onggok langsung ya. Oh langsung, Nggak di tanpa difermentasi. nggak langsung. Oh seperti itu. Makan beli ya cuma kadang-kadang ya, kalau yang sering beli itu yang onggok itu. Onggo. Onggok sering beli, malah kalau daun singkong malah jarang sih beli, kadang dikasih temen. Oh kalau misalkan panen sampai dihubungin gitu ya. Ya, dikasih. Jarang beli kalau daun singkong. Kalau nggak kepepet gitu. Jadi kalau buat teman-teman, kalau punya tetangga atau teman-teman yang lain yang punya kebun singkong, nah itu bisa teman-teman tempel lah, istilahnya ditempel itu diperbaiki lah. Jadi nanti kalau misalkan panen daun singkongnya, nah daun singkongnya itu bisa kita dikasih lah dengan cuma-cuma ya alhamdulillah ya teman-teman. Tapi kalau misalkan ngasih uang rokok ya enggak apa-apa lah. Ya, namanya kan buat teman-teman sendiri ya teman-teman ya. Oke, gitu aja. Oke teman-teman, mungkin itu aja ngobrol santai bareng Mas Bowo di kandangnya Mas Bowo. Kita sudah banyak dibagikan ilmu dari modal, dari tipsnya, terus penanggulangannya, terus jamu-jamuannya tidak ada, itu intinya kebersihan kandangnya, terus gimana cara perawatannya, tentang pakannya juga itu dari sudah dibagikan. Kita sudah memberi banyak ilmu lah. Jadi Mas Andi juga sharing kayak gini juga sebenarnya kurang paham banget ya teman-teman tentang dunia kambing ini. Tapi dengan ngobrol seperti ini Mas Andi juga sekarang sudah banyak tahu lah, sedikit demi sedikit. Jadi buat teman-teman silakan mau berbudidaya apa tentang peternakan kambing, ayam, sapi, itu kembali ke modal teman-teman masing-masing. Jadi kalau misalkan modalnya dari Mas Bowo ini 12 juta, nah kalau misalkan mau punya trik sendiri itu buat teman-teman mau meminimalisir biayanya, itu boleh dengan 3 betina atau 2 betina. Nah, oke Mas Bowo, terima kasih ini sudah membagikan Ya, sama-sama. beberapa tips istilahnya
cara berternak kambing di sini. Saya masih terima kasih banget sudah memberikan informasi dengan saya dan viewer-viewer saya di channelnya Mas Andi Telur ini. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Mas Andi Telur. Dukung terus, aktifkan tombol loncengnya agar tidak tertinggal video-video terbaru dari Mas Andi. Sekian dari Mas Andi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.